Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang sudah kami kerjakan, yaitu directing atau pengarahan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Pertama, saya Putri Ramadhani sebagai moderator dan pemaparan pertama. Saya Suci Permatahati sebagai pemapar kedua. Saya Stefani Kiotang sebagai pemapar ketiga. Perkenalkan, saya Jocelyn Enggolan sebagai kelima. Baiklah, yang pertama, pengertian directing. Secara umum, pengarahan berarti suatu kegiatan memberikan instruksi perintah dan petunjuk kepada orang lain. Pengarahan juga dapat diartikan sebagai yang pertama, proses menuntun kegiatan-kegiatan para anggota organisasi ke arah yang tepat. Yang kedua, suatu keinginan atau proses untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang suatu organisasi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengarahan diartikan sebagai memberikan petunjuk atau pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dalam struktur manajemen, manajemen puncak akan memberikan pengarahan kepada manajemen tingkat bawahannya. Manajemen di tingkat menengah akan memberikan pengarahan kepada manajemen di tingkat yang lebih bawah lagi. Begitu seterusnya sampai kepada orang yang mempunyai wewenang terakhir dalam suatu organisasi. Fungsi pengarahan baru dapat diterapkan setelah adanya perencanaan dan pengorganisasian serta adanya karyawan. Jika fungsi pengarahan diterapkan, maka proses manajemen dalam usahanya mencapai tujuan organisasi sudah dapat dimulai. Oleh karenanya, disebutkan bahwa fungsi pengarahan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen dan harus dikuasai dalam proses manajemen. Kedua, pengertian pengarahan atau directing menurut pendapat para ahli. Selain pengertian tersebut, beberapa ahli juga telah mengemukakan pendapatnya tentang apa yang disebut dengan pengarahan atau diantaranya yaitu yang pertama, Siswanto berpendapat bahwa pengarahan adalah satu kegiatan yang berhubungan dengan pemberian perintah dan saran. Kedua, Amir berpendapat bahwa pengarahan adalah membuat pegawai mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan dan memotivasinya untuk mencapai tujuan organisasi. Ada yang mengatur, mengarahkan, memotivasi, memberikan sanksi, dan sebagainya. Yang ketiga, George R. Terry berpendapat bahwa pengarahan adalah suatu proses untuk menggerakkan anggota kelompok untuk mau bekerja sama dan bekerja dengan ikhlas serta bersemangat untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Yang keempat, Stewart dan Desliner berpendapat bahwa pengarahan adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu atau perintah resmi seorang pemimpin kepada bawahannya berupa petunjuk untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir, Cons dan O'Donnell berpendapat bahwa pengarahan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahannya untuk dipahami dan pembagian pekerjaan lebih efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang nyata. Selanjutnya akan dibacakan oleh Suci Permatahati. Komunikasi. Istilah komunikasi dari bahasa Inggris communication, dari bahasa Latin communicatus, yang mempunyai arti berbagai atau menjadi milik bersama. Komunikasi diartikan sebagai proses sharing di antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Menurut lexicographer atau ahli kamus bahasa, komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan.
Jika dua orang berkomunikasi, maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling ditukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. Webster's New Collegiate Dictionary edisi tahun 1977 antara lain menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang, dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok, yaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan. Definisi manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi adalah suatu proses perancangan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber dalam upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Jika dua orang berkomunikasi, maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. Salah satu tugas seorang pemimpin dalam suatu perusahaan adalah memberikan pesan yang inspiratif dan juga motivatif bagi orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Pesan yang inspiratif adalah pesan yang dapat memberikan pengarahan dan dapat menggerakkan karyawan untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan apa yang dirasa dan dilihatnya. Tanpa komunikasi proses, manajemen tidak terlaksana. Tujuan komunikasi yaitu untuk memberikan perintah, laporan, ide, saran, berita, dan menjalin hubungan dari seorang komunikator kepada komunikasi dan penerimanya. Beberapa tujuan lain dari manajemen komunikasi adalah untuk mengembangkan bentuk interaksi yang profesional, membentuk suatu keinginan yang baik, memiliki rasa toleransi yang tinggi, bisa saling bekerja sama, saling menghargai satu sama lain, dan mendapatkan sudut pandang lain yang menguntungkan. Tipe-tipe komunikasi. Tipe-tipe komunikasi yang dibahas di sini terbagi menjadi dua, yaitu 1. Komunikasi formal atau formal communication, 2. Komunikasi informal atau informal communication. Lalu ada hambatan-hambatan komunikasi. Pertama, hambatan sematik, 2. Hambatan teknis, 3. Hambatan komunikasi terkait kultur perusahaan, 4. Hambatan komunikasi manusiawi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Suci. Selanjutnya akan dibacakan oleh Stefani. Komponen kegiatan pengarahan atau directing. Dalam proses pengarahan akan selalu melibatkan 4 komponen kegiatan, yaitu yang pertama memimpin, yang kedua berkomunikasi, yang ketiga mempertimbangkan kelompok-kelompok, yang keempat memotivasi. Dengan melaksanakan keempat kegiatan tersebut, maka seorang pimpinan dapat mengubah masukan yang berupa sumber daya organisasi menjadi perilaku anggota organisasi yang diharapkan oleh sistem manajemen. Karakteristik pengarahan atau directing. Pengarahan memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah yang pertama, pervasive function. Maksudnya adalah pengarahan diterima pada berbagai level organisasi
Tiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi pada bawahannya. Yang kedua, continuous activity. Maksudnya adalah pengarahan merupakan bentuk aktivitas yang berkelanjutan sepanjang masa hidup organisasi. Yang ketiga, human factor. Maksudnya adalah pengarahan senantiasa berhubungan dengan bawahan sehingga akan berkaitan dengan human factor. Human factor adalah perilaku manusia yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. Yang keempat, creative activity. Maksudnya adalah adanya pengarahan akan membantu dan mempermudah dalam mengubah rencana dalam suatu tindakan nyata. Tanpa adanya fungsi pengarahan ini, seseorang dapat menjadi inaktif dan sumber aktivitas yang dimiliki akan menjadi tidak beraktif. Yang kelima, executive function. Maksudnya adalah pengarahan dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level, semua jenis organisasi. Dan bawahannya hanya menerima instruksi hanya dari atasannya. Yang keenam, delegated function. Maksudnya adalah pengarahan merupakan satu fungsi manajemen yang langsung berhadapan dengan manusia. Atasan harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi dan dialami, sehingga atasan harus dapat mengkondisikan perilaku seorang yang ke arah tujuan yang diharapkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Stefani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yulina Sari. Selanjutnya saya akan membacakan dari materi kami. Slide-nya, Put. Tujuan pengarahan atau directing. Pada umumnya, tujuan dari pengarahan adalah agar tugas-tugas yang menjadi kewajiban para anggota organisasi dapat dijalankan dan diselesaikan dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan berpedoman pada perencanaan atau planning yang sudah ditetapkan organisasi. Secara lebih terperinci, tujuan dari pengarahan adalah sebagai berikut. 1. Sebagai alat motivasi. Seorang pemimpin harus dapat memberikan penjelasan dan motivasi lebih kepada para anggotanya agar menjalankan tugasnya dengan baik. Pengarahan bukan hanya sebatas menyeluruh, bukan pula hanya menuntut. Pengarahan juga memotivasi pihak yang disuruh. Yang kedua, memprakarsai aksi. Pengarahan yang diberikan akan membuat anggota organisasi bisa memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pimpinan. Yang ketiga, penggunaan sumber daya dengan efisien. Adanya pengarahan akan membatasi hal mana yang harus dikerjakan dan hal mana yang tidak dikerjakan. Dengan demikian, sumber daya yang dimiliki oleh organisasi bisa bekerja dengan maksimal, sehingga dapat meminimalkan biaya dan memberikan keuntungan yang maksimal. Yang keempat, coping perubahan. Coping adalah proses penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan akan selalu terjadi dan hal tersebut harus segera dapat direspon oleh organisasi. Pengarahan dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk berkomunikasi dengan anggota organisasi untuk memberitahu secara jelas dan mudah dimengerti tentang adanya perubahan dan cara mengatasi perubahan tersebut. Yang kelima, mengintegrasikan upaya. Pengarahan bertujuan untuk membuat segala kegiatan dalam organisasi dapat berjalan beriringan dan saling bekerja sama. Membuat apa yang ada dalam organisasi tidak saling berkonflik satu dengan yang lainnya. Yang keenam, menyediakan stabilitas. Organisasi akan senang
jika bekerja dengan kondisi yang stabil. Meskipun potensi konflik pasti ada, tapi stabilitas perusahaan harus diciptakan. Adanya pengarahan akan membuat semua bagian dalam organisasi dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Dengan demikian akan tercipta stabilitas dalam organisasi. Yang selanjutnya, cara melakukan pengarahan atau directing. Agar pengarahan dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan kepemimpinan atau leadership yang baik. Jiwa kepemimpinan yang baik dapat mengarahkan orang dengan baik pula. Selain itu, juga dibutuhkan suatu kerjasama yang baik, menghindari terjadinya pertentangan atau paling tidak meminimalisir potensi pertentangan yang dapat berujung pada konflik. Dengan menerapkan fungsi pengarahan, seorang pimpinan dapat melakukannya dengan berbagai cara. Dalam teori manajemen, terdapat beberapa cara yang harus dilakukan oleh pimpinan dalam memberikan pengarahan kepada para anggota atau bawahannya. Beberapa cara tersebut diantaranya adalah 1. Orientasi. Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang diperlukan supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, perintah. Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Yang ketiga, delegasi wewenang. Delegasi wewenang merupakan pelimpahan sebagian wewenang yang dimiliki oleh pimpinan kepada bawahnya. Yang keempat, petunjuk. Petunjuk merupakan penjelasan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya mengenai hal apa yang harus dikerjakan. Petunjuk dapat berupa petunjuk umum maupun petunjuk khusus. Yang kelima, motivasi. Motivasi merupakan pemberian semangat dari pimpinan kepada para orang yang berada di bawahnya agar bekerja dengan lebih giat. Yang keenam, mempengaruhi. Mempengaruhi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meyakinkan para anggota atau bawahan agar bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Untuk dapat menerapkan cara-cara tersebut dengan efektif dan efisien, dibutuhkan suatu komunikasi yang baik. Seseorang pemimpin harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, yaitu jelas dan mudah dimengerti. Pesan dan instruksi yang diberikan harus sampai dan bisa diterima dengan baik, sehingga para anggota atau bawahan dapat menjalankan instruksi tersebut dengan baik pula. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Yulina Sari. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan baca oleh Josli. Yang berikutnya yaitu hambatan dalam pengarahan atau directing. Seringkali kegiatan pengarahan tidak berjalan dengan lancar. Terdapat berbagai hambatan yang mengakibatkan pengarahan yang diberikan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa hambatan tersebut diantaranya adalah yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan gaya seseorang dalam memimpin. Kepemimpinan seseorang, terutama pada manajemen puncak, akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu pengarahan. Pengalaman sangat berpengaruh terhadap sifat kepemimpinan seseorang. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide, gagasan, pesan, atau informasi dari pimpinan ke anggota organisasi sehingga terjadi interaksi. Jika seorang pimpinan tidak mempunyai kemampuan komunikasi dengan baik, maka hal tersebut tidak akan dapat menjadi hambatan dalam pengarahan. Yang ketiga yaitu tingkah laku manusia. Perilaku manusia berbeda-beda. Demikian juga perilaku antar setiap individu dalam manajemen. Perbedaan tingkah laku ini, jika tidak dapat dikelola dengan baik, akan menjadikan hambatan dalam pengarahan. Yang keempat yaitu hubungan manusia. Hubungan manusia maksudnya adalah hubungan antara individu dengan individu atau hubungan antara individu dengan kelompok dalam wadah organisasi. Setiap anggota organisasi pasti akan berhubung satu sama lain dengan membawa urusannya masing-masing. Apabila hal ini tidak dapat diselesaikan,
maka akan menjadi hambatan dalam pengarahan karena adanya konflik yang timbul antara individu dalam organisasi. Seorang manajer yang baik hendaknya sering memberikan masukan-masukan kepada anggotanya atau bawahannya, karena hal tersebut dapat menunjang prestasi kerja para anggota atau bawahannya dalam suatu organisasi. Sebaliknya, para anggota atau bawahan juga akan merasa senang dengan adanya perhatian dari atasannya, terutama apabila perhatian tersebut dalam rangka membantu meningkatkan kinerja mereka. Kesimpulan. Jadi, kaitan antara directing dengan komunikasi yaitu karena komunikasi dalam proses manajemen sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya seorang manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Josli. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.